Halo, halo. Udah mulai ya? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Halo Budi Channel. Wah, malam ini aku seneng banget karena habis dari rumah nenek dan kita dikasih uang banyak sekali. Uang kita banyak. Waduh, kenapa berhenti, Kak? Lihat deh, Mio, itu ada asap putih tebel banget. Ayo kita coba cek dulu. Asap apa ini, Kak? Gak tahu juga. Asapnya tiba-tiba hilang. Lihat deh, malah ada uang 100 ribuan satu gepok. Uang siapa ya ditaruh di tengah jalan begini? Kayaknya ada orang yang jatuhin deh, Kak. Ayo ambil saja uangnya. Lihat deh, uangnya malah gerak-gerak. Wah, aku adalah anomali uang 100 ribu. Serahkan uang kalian. Astaga, dia punya kaki dan bisa ngomong. Itu, lihat deh, ada masukannya juga, teman-teman. Ayo sekarang kita kabur. Kabur, kita dikejar anomali uang 100 ribu. Hei, serahkan uang kalian. Kak Yuta, ayo cepetan ngebut. Mereka kejar kita terus, Kak. Aku adalah anomali uang 50 ribu. Mau kemana kalian? Astaga, itu ada anomali uang 50 ribu. Ada bos dan pasukannya. Iya, Kak, itu yang hijau apa, Kak? Aku adalah anomali uang 20 ribu. Ya ampun, itu ada anomali uang lagi, Kak. Ada bos dan pasukannya juga. Wah, aku adalah anomali uang 10 ribu. Ayo serahkan uang kalian. Kak Yuta menghindar, Kak. Itu pasukannya kejar kita, Kak. Oke, Mio. Wah, aku adalah anomali uang 5 ribu. Kalian tidak akan bisa kabur. Tabrak saja, Yuta, tabrak. Rasa ini nih, pasukannya di belakang masih kejar kita nggak? Masih, Yuta. Mereka kejar orang yang punya banyak uang. Waduh, kalau begitu kita harus segera mencari tempat berlindung, Kak. Iya, sekarang kita langsung saja berlindung di dalam rumah. Ayo teman-teman, langsung masuk dalam rumah. Jangan berlindung dalam rumah, Kak. Berbahaya. Nanti kita malah bisa tertangkap dan terkepung sama pasukan anomali uang. Aduh, terus kalau nggak di dalam rumah kita mau berlindung di mana? Atap garasi, anomali uang tidak bisa lompat. Wah, bener juga kamu, Atom. Yaudah, sekarang kita berlindung aja di atap garasi ya. Ayo, Mio, cepet naik, Mio. Aduh, gimana ini, Kak? Atom berat banget. 1, 2, 3. Oh, itu dia anaknya. Hei, serahkan uang kalian. Hampir aja Mio ditangkap, Kak. Tapi syukurlah sekarang kamu selamat, Mio. Lihat deh, itu pasukan anomali uangnya yang datang semakin banyak. Terus sekarang kita harus gimana, Kak Yuta? Mereka bakal kejar kita terus karena kita punya uang yang banyak. Apa kita buang saja uangnya, Kak? Aduh, jangan dong, Mio. Aduh, kasihan uangnya dibuang. Gimana ya? Rumah pohon. Oh iya, bener kamu, Atom. Kita kan punya rumah pohon ya. Yaudah, kalau begitu sekarang kita langsung saja berlindung di rumah pohon, teman-teman. Ayo, langsung naik. Berlindung di rumah pohon. Wah, syukurlah Atom ngingetin kalau kita punya rumah pohon. Iya bener, Kak. Jadi kita bisa berlindung dari pasukan anomali uang. Iya, Mio. Ntar aku akan hilangkan dulu jembatannya biar pasukan anomali uangnya nggak bisa naik ke atas rumah pohon kita. Nah, sekarang kita udah aman di sini. Oh, syukurlah deh. Kalau begitu, sekarang Mio istirahat dulu ya, Kak. Mio capek banget tadi gendong Atom, Kak. Iya, Mio. Sekarang istirahat aja. Nah, Atom, kita bertiga sekarang begadang ya. Pokoknya kita harus pastikan rumah pohon kita ini aman dari pasukan anomali uang. Siap, Yuta. Ayo kita begadang sambil nonton. Wah, uangnya berpindah menuju pohon yang besar itu. Ayo, kita robohkan saja pohonnya. Biar dapat uang. Wah, astaga, ada gempa. Atom bangun, ada gempa. Gempa. Oh ya ampun, ternyata bukan gempa. Ternyata rumah pohon kita diserang sama pasukan anomali uang. Oh tidak, rumah pohon kita mau roboh. Mio bangun. Ada apa ini, Kak? Kok goyang-goyang, Kak? Ini rumah pohon kita diserang sama pasukan anomali uang, Mio. Ayo, sekarang kita langsung saja pindah menuju atap rumah. Ayo teman-teman, ikuti aku. Gawat, rumah pohonnya hampir roboh. Ayo, cepat goyangkan pohonnya. Biar kita segera mendapat uang. Lebih kencang. Astaga, teman-teman. Lihat itu, rumah pohon kita dirobohin sama pasukan anomali uang. Iya, Kak. Terus sekarang kita berlindung di mana,
Kak. Kita udah nggak punya tempat berlindung lagi. Oh tidak, kita tidak punya tempat berlindung dari pasukan anomali uang. Tenang teman-teman, tenang. Sekarang kita akan mencari tempat berlindung yang baru. Kita akan pergi dari sini. Tapi syaratnya kita harus diem-diem biar nggak ketahuan sama pasukan anomali uangnya. Soalnya mereka itu bisa kejar kita karena kita masih bawa uang. Tapi kita mau mencari tempat berlindung di mana, Kak Yuta? Itu pasukan anomali uangnya banyak banget. Sekarang kita menuju atap rumahnya Kak Taika dulu aja ya. Dari sana kita bisa melihat mana tempat yang bisa buat berlindung. Atam, jaga bagian belakang ya. Kabarin kalau ada pasukan anomali uang yang lihat kita. Aman Yuta, mereka tidak melihat kita pergi. Syukurlah deh kalau begitu. Kak Yuta lihat Kak, mereka tahu kalau kita di sini Kak. Wah, itu dia anak kecilnya. Hei, serahkan uang kalian. Kak Yuta gimana nih Kak? Kita belum punya tempat berlindung. Aduh, aku juga belum nemu Mio. Atom menemukan pohon besar. Hah? Ada pohon besar di mana Atom? Dari tadi aku nggak lihat loh. Itu Yuta, di depan sekolahan ada pohon besar. Oh iya benar. Wah itu mas, pohonnya cocok banget buat kita berlindung dari pasukan anomali uang. Kalau begitu kita langsung ke sana aja dan bikin rumah pohon perlindungan ya teman-teman. Tapi itu ada pasukan anomali uang di jalan Kak. Iya juga ya. Aku akan buat jembatan aja biar kita melewati atas mereka, biar kita nggak kena tangkap. Nah sekarang jembatannya udah jadi nih teman-teman. Kita langsung saja menuju pohon besar itu ya. Kita akan membuat rumah pohon perlindungan yang paling aman dari pasukan anomali uang. Iya betul Kak Yuta. Jangan sampai rumah pohon kita roboh lagi kayak tadi. Oke. Sekarang kita akan menyeberang pasukan anomali uang yang ada di bawah ya. Kalian semuanya diam-diam biar kita nggak ketahuan. Mio takut Kak. Diam Mio. Mio diam-diam merayap seperti cicak. Jangan banyak omong. Iya Mio diam dulu dong. Nah akhirnya sekarang kita udah sampai di pohon yang besar ini. Ayo kita langsung saja membuat rumah pohon perlindungan paling aman dari pasukan anomali uangnya. Ayo kita bikin rumah pohon paling aman. Jangan lupa dikasih jebakan di pinggir pohon ya Kak. Iya Mio tenang aja udah dibikin. Nah sekarang rumah pohon paling aman sudah selesai. Lihat tuh aku udah kasih jebakan listrik tuh. Ada pagar listrik Mio. Nanti kalau mereka lewat sini mereka bakal tersengat listrik. Yuk sekarang kita masuk. Kita naik lift rahasia nih. Wah akhirnya kita udah punya rumah pohon perlindungan paling aman dari pasukan anomali uang teman-teman. Iya Kak Yuta, Mio senang banget akhirnya kita selamat Kak. Dan rumah pohon kita besar banget. Ada piano, ada tempat tidur, ada tempat barbeque juga. Yeay, Mio senang banget. Oh iya Mio, kamu jangan lupa di sini juga ada 2 tingkat loh. Oh iya Kak, iya dong. Terus di sini juga ada senjata laser paling canggih. Nih lihat senjata lasernya besar banget loh. Nanti kalau pasukan anomalinya bisa tembus pagar listrik kita serang aja dengan senjata laser ini. Pasti langsung kalah. Asik, nanti Atom mau cobain Yuta. Oke. Wah, Halo guys, kembali lagi di Sponsik Channel. Oh, ayo, Kak Atom sama Kak Atom mana Kak Yuta? Itu dia Baby Selin. Yuta, tunggu kita Yuta. Ayo kita pulang bareng. Ayo Atom, dari tadi kita juga nungguin kalian. Maaf Yuta, kita tadi ada tambahan les sepak bola. Iya, nggak apa-apa Kembar Goyang. Awas Kak, di bawah ada hewan Kak. Iya Mio. Guys, itu hewan apaan ya guys ya? Kok Kak Yuta nggak pernah lihat? Oh astaga, guys, coba deh lihat baik-baik. Ini hewan apa guys? Bentuknya kayak siput, tapi dia nggak punya cangkang guys. Itu jenis siput tanpa cangkang Yuta. Iya. Oh iya Kembar Goyang, tapi Kak Yuta nggak pernah lihat yang seperti ini sebelumnya di kota Sakura. Atau jangan-jangan ini jenis siput yang langka guys. Kayaknya sih iya Kak, tapi lihat deh,
mereka ada banyak, Kak. Tuh, di jalan-jalan. Mio geli liatnya, Kak. Iya, Kak Mio. Awas, Kak Mio, nanti digigit sama siputnya. Iya, Baby Selin, jangan dekat-dekat ya, guys ya. Iya, Mio, aku juga geli liatnya. Geli. Siputnya jorok banget, guys. Dia sembarangan. Aduh, bau banget lagi. Ya ampun, baunya busuk banget, Mio. Makin kesini kok makin busuk ya baunya. Bau banget. Iya, kembar goyang. Aduh. Guys, kalau semakin kesini, baunya semakin menyengat. Kayaknya ini sumber baunya berasal dari sungai deh. Iya, Mio. Ya ampun, sungainya keruh banget, Mio. Iya, Kak. Ini pasti gara-gara siput tanpa cangkang itu sembarangan di sungai kita, Kak. Jadinya sungai kita tercemar. Iya, Mio. Waduh, ini nggak bisa dibiarin terus-menerus, Mio. Kita harus segera membasmi siput-siput tanpa cangkang itu. Kalau tidak, bisa-bisa nggak ada air bersih, Mio, di kota Sakura. Gara-gara sungai sudah tercemar oleh siput-siput itu. Iya, Kak, kita harus basmi siput-siput itu. Tapi Mio nggak tahan banget sama bau sungai ini, Kak. Mendingan kita pakai masker dulu aja yuk. Ayo, Mio. Nah, kalau begini nggak begitu bau, guys. Iya, Kak. Oh iya, tapi geli Kak Yuta. Masa kita pegang siput itu pakai tangan kosong? Bagaimana, Mio? Semuanya sudah siap kan? Kalau begitu, ayo kita segera pamitan dulu ke Kak Taiga. Iya, Kak Yuta. Ayo kita pamitan dulu. Sekalian minta uang jajannya. Ya sudah, Mio. Ayo kita ke Kak Taiga. Kak Taiga, kita pamit sekolah dulu. Sekalian mau minta uang jajan buat hari ini. Wah, ternyata kalian sudah mau berangkat ya? Baiklah kalau begitu. Ini Kak Taiga, kasih uang jajannya. Terima kasih Kak Taiga. Kalau begitu, kita pamit berangkat dulu. Ayo, Mio. Kita berangkat sekarang sebelum kesiangan. Kak Taiga, kenapa Kak Yuta dan Kak Mio hampir setiap hari pergi ke sekolah? Memangnya di sekolah itu ada apa sih? Sekolah itu tempat Kak Yuta dan Kak Mio belajar. Dengan belajar, Kak Yuta dan Kak Mio menjadi pintar. Wah, seperti itu ya. Ternyata dengan belajar kita bisa menjadi pintar. Kalau begitu, Baby Selin juga mau sekolah, Baby Selin juga mau pintar. Tunggu dulu, Baby Selin. Kamu mau pergi kemana? Kenapa Kak Yuta dan Kak Mio tidak mengajak Baby Selin sekolah ya? Baby Selin, kenapa kamu ngikutin kita? Kita ini mau ke sekolah bukan mau main. Iya Kak Yuta, Baby Selin juga tahu. Tapi Baby Selin mau ikut kalian ke sekolah. Baby Selin juga mau pintar. Dasar Baby Selin, kamu itu masih kecil. Kamu itu masih belum cukup umur untuk sekolah. Kak Mio tidak boleh seperti itu. Baby Selin juga kan mau pintar. Baby Selin bosan, kalah terus kalau main petak umpet. Dasar Baby Selin, pintar itu bukan berarti jago main petak umpet. Tapi pintar itu adalah punya banyak ilmu pengetahuan. Tapi Kak Mio, pengetahuan itu apa? Sudahlah Baby Selin, sekarang ayo kembali pulang ke rumah. Kak Yuta dan Kak Mio curang. Pantas saja Kak Yuta dan Kak Mio jago kalau main petak umpet. Sudahlah Baby Selin, Kak Yuta sama Kak Mio sudah kesiangan ini gara-gara kamu. Gawat Mio, ada jejak apa ini? Ayo kita ikuti jejaknya. Gawat, mereka adalah Susanti, Mail dan Arsila tanpa mulut. Kita harus segera ke tempat yang lebih tinggi. Entah kenapa mereka menyerang kita. Bagaimana ini Kak Yuta? Apa yang harus kita lakukan? Tenanglah Mio, untuk sementara kita aman di sini. Gawat, mereka mau membakar rumah kita.
Aku akan segera menelepon Kak Taiga. Gawat Kak Taiga, pasukan tanpa mulut sedang membakar rumah kita. Gawat, Baby Selin. Kita harus segera menyelamatkan diri. Iya Kak Taiga, Baby Selin takut pasukan tanpa mulut itu. Kita tidak bisa terus berada di sini. Kita harus segera membuat rumah pohon. Ayo, kita segera naik ke rumah pohonnya. Sekarang, kita bisa beristirahat terlebih dahulu di sini. Gawat, ada apa ini? Aku harus segera mengeceknya. Gawat, mereka juga mau membakar rumah pohon ini. Kita harus segera menjauh dari sini. Aku akan membuka jalan menuju seberang sana. Ayo semuanya, segera ikuti Kak Taiga ke sini. Kita harus menjauh terlebih dahulu dari para Susanti, Mail dan Arsila tanpa mulut itu. Sekarang kita harus mencari tempat paling aman di sekitaran sini. Lihat di depan sana Kak Taiga. Di sana ada 2 buah pohon raksasa. Bagus, Baby Selin. Kita harus segera ke sana. Di sana, kita akan membuat rumah pohon raksasa paling aman dari serangan pasukan tanpa mulut. Benar Kak Taiga. Semoga kita akan benar-benar aman di sana. Ternyata kalian sudah menghadangku di sini. Kali ini aku akan melibas kalian semua. Kalian sudah aku kalahkan. Sekarang, aku akan segera membuat rumah pohon raksasanya. Beraninya kalian menghadangku lagi. Aku benar-benar akan melumat kalian semua. Para Susanti, Mail dan Arsila tanpa mulut sudah Kak Taiga binasakan. Sekarang kita harus segera membuat rumah pohon paling amannya. Kita sudah berhasil membuat rumah